Monggo mari bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Aisyah, Ibu Siti Fatimah Al-Zahra, Sayyidina Hasan Husain dan seluruh ahli bait wa ala alihi washabihi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa aliyatan ilal malaika albam Qurba Jibril Mikail Israfil Israil, seluruh para malaikat, seluruh para rasul, seluruh para nabi, Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, wahiyatan Sultan wa Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu, seluruh para ulama dunia, diantaranya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, dan yang lainnya. Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Prabu Jayakarta, Prabu Siliwangi, Prabu Ken Santan, Sultan Banten Syekh Syandin, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mubarok, Ki Masleng, Raden Arya Santrika, Luhur Perumahan Mustika Tiga Rasa, Luhur Desa Parsenangka, Luhur Kecamatan Tiga Rasa, Luhur Kabupaten Tangerang, Luhur Kampung Gudang ini di mana saya berusaha, Luhur Perumahan Mustika di sana saya berdomisili, Luhur Desa Parsenangka, Kecamatan Tiga Rasa, Kabupaten Tangerang, Luhur Kampung Gondang, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Luhur Jawa Timur, Luhur Indonesia, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini, yang Soekarno, yang Hatta, yang Harto, yang Habibie, yang Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Gus Salim, dan seluruh para pendahulu negeri ini, yang Patih Gajah Mada, yang Surabaya, Kiai Hajar Hajar Umar, Raden Mas Imam Semangat, Mas Tarmaji, Mas Sutomo, Mas Irsad, Mas Gadini, dan seluruh luhur PSHT lainnya, luhur pencaksilat Indonesia, kemudian leluhur kita masing-masing, Pak Citra Smito, Mbak Riseto, Mbak Rusmito, Mbak Satino, Mbak Semongro, ahli-ahli guru-guru kita yang sudah mendahului kita, semuanya diberi terang kuburnya, padang kuburnya, diberikan bahagia indah di alam sana, swarga langgeng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk diri kita lahir batin, kaki among ini among. Bobo kuasa ibu bumi kakang awah hari-hari seluruh propor limo pacar 6 badan 5 sumo. Terima kasih, matur suwun, mohon maaf, nyuwun pangapunten. Untuk anak istri kita, adik kakak, kedua orang tua, mertua, saudara, teman, sahabat, pelanggan, semuanya, se-RT, se-RW, se-kelurahan, se-kecamatan, se-kabupaten, se-provinsi, se-Indonesia, pejabat negeri ini dari RT sampai Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan, MPR, DPR, keluarga besar Ibu Sri Hartati Esa, keluarga Bapak Anantauhana, guru-guru kita, bos-bos kita, bayar-bayar kita, orang-orang yang berjasa pada kita, pelanggan-pelanggan kita semuanya, keluarga besar sobat ngaji diri se-Indonesia, bahkan sedunia, semua mendapat keberkahan, sehat, selamat, panjang umur, rezeki, tercapai segala cita, hidupnya makmur, sejahtera, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya gurunya, kaya saudara, kaya sahabat, manfaat orang tuanya, kaya segalanya. Allah menjadikan kita semua menjadi yang baik hati, seluruh alam mendukung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Terlalu nunduk, akhirnya ampek. Harusnya tegak badannya, karena badannya nggak tegak, ampek. Nggih, Mbak Hayati Arsyad, matur suwun, saya sapa dengan senyuman.
karena mengisi waktu yang kosong harus manfaat gitu. Matur suwun. Tak sapa-sapa saat dulu. Warnanya putih, ininya putih ya, nggak kelihatan. Warnanya putih, tulisannya putih, nggak begitu kelihatan. Dasarnya backgroundnya putih, harus backgroundnya diganti hitam. Hitam kulitmu, siapa dia? Baju merah. Kemudian kalau hitam, nah ini harus dihitamkan. Nah kalau hitam kelihatan. Nah, lur. Nah ini kan kelihatan. Backgroundnya dibaca nggak kelihatan karena putih. Nah, tulisannya kan putih, dasarnya hitam nggak kelihatan. Tapi ini ntar disangkanya memamerkan jantung hati bersinar. Namanya orang banyak itu ya. Orang banyak itu kita harus ngalah loh. Terhadap orang banyak kita tuh harus mengalah. Mengalah. Orang banyak itu harus mengalah. Oke. Ya, untuk hiburan aja. TikTok itu untuk hiburan. Terhibur dan ya kalau ada ilmu yang masuk ya kita terima. Enggak juga nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Kang Mas Jepri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jepri, rahayu Mas Jepri. Kang Mas Ali Husin, amin ya rabbal alamin ya. Intinya setiap hari kita harus berdoa. Kang Mas Ali Husin, doa adalah senjata. Kang Mas Hayati Arsad, Mbak Hayati Arsad, Mbak Hayati ya, Mbak Hayati Arsad. Minimal kita harus berdoa sehari sekali, mendoakan leluhur kita. Syukur-syukur habis sholat 5 waktu, tambah keren. Jadi doa adalah senjata. Mbak Urma, assalamualaikum, hadir ikut ngaji derek. Nggih, mbakku yang dari Mojokerto. Matur suwun rahayu. Yang dari Surabaya. Ini dari Tangerang, posisinya masih bekerja. Kemudian kita sambil menunggu, sambil menyelam minum air. Kenapa demikian? Karena ternyata yang tadi saya bilangin, yang saya tunggu tas. Alhamdulillah malam ini barusan orangnya datang. Jadi kadang-kadang apa yang kita batin itu dia itu tembus ke dia gitu. Orang nguber-nguber sampel, giliran udah dibikin sampel, tunggu. Tadi siang. Kemudian nggak lama kemudian orangnya datang ke tempat saya. Kurang lebih seperti itu. Kita ada yang ngajak, ini apa ini? Oh, oke. Waduh, ada ngerokok langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ufatin. Ada yang merokok mah. Bang Charlie ya? Bukan, kembarannya Bang Charlie. Kang Mas Indra Purnama 232. Cara ngertosi leluhur pripun Pak Mbah Boh Bun Rodo Lalinan. Ya saya sendiri ya, leluhur saya cuman baru sampai mbah saya. Tapi saya punya leluhur dari yang saya samperin tuh ya sampai mbah kita. Tentunya saya sendiri ya belum sampai ilmu menelusuri leluhur sampai semuanya ketemu. Namun kita yakin leluhur kita doakan itu dari mbah kita yang kita tahu namanya sampai leluhur kita semua. Nanti sampai Nabi Adam itu udah yakinlah nyambung. Sementara itu aja. Jadi yang untuk leluhur sampai urutan kayak seperti yang diurutkan silsilah Kanjeng Nabi itu memang kita kekurangannya orang Indonesia.
itu tidak menuliskan leluhurnya, kecuali orang-orang yang ada marga itu masih urut itu. Nah perbaikannya ya mulai kita nulis silsilah yang bisa ditulis siapa, nanti urut-urutannya itu tahu gitu. Nanti ke atasnya nggak nyambung nggak apa-apa, tapi mulai perbaikinya dari kita. Karena memang orang Indonesia tidak, kecuali kerajaan ya. Kalau kerajaan memang mungkin masih nulis. Kalau orang biasa ya jarang menulis leluhurnya sampai urut gitu, jarang. Jadi tidak mengertosi Kang Mas, hanya berdoa kepada leluhur saya gitu. Leluhur saya semuanya diberi terang kuburnya, padang kuburnya diberikan surga oleh Allah. Karena kita ini di depan Allah, di hadapan Allah, bersama Allah. Berdoa seperti itu ya yakin leluhur kita semuanya sampai dan Allah itu ridho gitu. Kurang lebih seperti itu. Keyakinan kita kan seperti itu gitu. Mas Jalil nggih. Makasih. Kang Mas Indra, ini kurang lebih sebetulnya Kang Mas. Jadi kita hanya bisa berdoa sampai leluhur kita, paling kalau saya kan yang sebut namanya yang paling tahu sampai Mbah. Mulai buyut ke sana udah kehilangan obor. Namun yakinlah dengan leluhur saya semuanya. Yakin tuh kabel itu nyambung sampai Nabi Adam. Yakinlah itu, karena Allah Maha tahu, baru berbisik aja udah tahu kok. Allah itu baru berbisik aja udah tahu gitu. Makanya kita ya dapatnya niat tujuan baik kita ya sampai ke Allah. Sampai Allah mengerti, pasti bukan Allah mengerti, Allah Maha tahu doa kita itu sampai ke tujuan kita itu gitu. Nggih Mas Tawir, assalamualaikum derek ngaji Mas Sugeng Ayu. Nggih ngaji diri Kang Mas nggih, diri mawon. Jadi tentang diri. Kang Mas Indra Purnama 232 nggih siap Pak, matur suwun rahayu nggih. Jadi belajar bareng-bareng, saling mengisi ya, diskusi ya, bukan ngajari, bukan menasihati, tapi diskusi. Lebih ke diskusi, saling mengisi. Kurang lebih seperti itu. Teman sahabat, saudaraku dimanapun tempat berada, alhamdulillahirobbilalamin. Satu persatu terjawab sudah apa yang saya batin. Yang minggu lalu belum ada order, kita 4 hari. Malam ini datang banyak, alhamdulillah. Jadi waktu kita kosong belum datang order itu, kita nyetok itu produksi yang nggak dipakai tapi yakin suatu saat dipakai. Kita nyetok seperti itu caranya. Jadi nanti di waktu nanti musim anak sekolah, seperti contoh OSIS itu nanti seperti itu sudah siap kita nih. Kemudian di saat kita sepi ya kita sabar aja, nanti semua itu ada saatnya rame. Asmara belum saya apalin, ini Charlie KW. Nggih, Mbak Kamas Arsitek and Gotik. Kita belum, nanti tak apalin Asmara ya. Asmara. Nah itu, tak apalin. Saya campur sari, Mbak. Kamas Artistik saya campur sari. Ini Charlie KW. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin rasa dia. Makasih ya. Jadi saya dari rumah bawa kopi, ngargain istri, biar nggak bikin kopi lagi di tempat kerjaan. Saya itu dibikin kopi istri ya nggak bikin lagi di kerjaan, tinggal ngupang ngopi. Oke teman sahabat saudaraku, tetap poinnya kembali ke ngaji diri. Ngaji diri itu membaca dirinya agar dirinya itu lebih aji, lebih berharga, diri kita agar lebih berharga daripada sebelumnya. Makanya ngaji diri, yaitu membaca dirinya, memahami dirinya, mengerti dirinya, introspeksi diri, koreksi diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, sadar diri, percaya diri, kenal diri, nanti kenal Tuhan. Nggih, Kang Mas
Ridwan, ayo kita pecahkan bareng-bareng diskusi mawon Kang Mas. Jadi jangan tanya, kalau tanya itu berat. Kalau diskusi itu bareng-bareng dipecahkan gitu. Kalau diskusi bareng-bareng ada masalah dipecahkan. Tapi kalau nanya itu lebih berat. Pertanyaan lebih berat, nah kita diskusi aja. Biar kesannya itu di antara kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi bahasanya enak. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi enak loh kalau orang memposisikan diri selalu di bawah orang itu enak. Kalau saya dimanapun memposisikan diri saya itu di bawahnya orang. Saya yang nunduk duluan. Siapapun itu saya rata-rata yang nunduk duluan. Makanya saya kalau dicium tangan itu kalau bukan anak kecil rata-rata saya nggak mau dicium tangan. Kalau usia sama itu saya juga nunduk. Tapi kalau anak kecil ya wajar gitu. Itu beda-beda setiap orang. Kalau saya prinsipnya gini, kalau engkau sudah mencium tangan ibumu, boleh nyium tangan saya gitu. Prinsip saya gitu. Jadi jangan sampai kita nanti melebihi orang yang punya ibunya dia gitu. Biasanya saya tanya. Sampean kok hormat banget dengan saya itu, dengan ibu sampean begitu enggak gitu. Kalau belum jangan mau kita dihormati orang melebihi hormatnya pada ibunya sama ayahnya, jangan. Tuntun dia orang itu, tanya sama ibunya, kamu juga beri hormat seperti saya enggak gitu. Seperti waktu menghormati saya enggak. Kalau kepada kita hormat, kepada ibu bapak enggak hormat, jangan mau. Oke, kamu boleh menghormati saya, tapi kamu hormati dulu bapak ibumu, baru nanti menghormatin saya. Jangan sampai kamu menghormatin saya melebihi hormatnya pada ibu bapakmu, itu salah. Akhirnya menyadarkan seseorang. Karena itu sudah pernah terjadi, ada orang tempat saya. Orangnya sopan banget. Saya tanya, Mas, nuwun sewu sampean dengan bapak ibunya nggih mboten enggak? Oh, dereng, ya udah. Sampean sekarang telepon nggih mboten dulu. Setelah itu baru sampean ngomong dengan saya. Jangan sampai sampean hormat kepada saya melebihi hormatnya pada ibumu sama ayahmu, enggak boleh. Nah, gitu akhirnya. Singkat cerita, ia mengikuti dan lambat laun apapun yang saya suruh selama itu untuk kerja dan untuk motivasi, dia ngikutin. Alhamdulillah sekarang berhasil. Udah berhasil sekarang. Intinya itu aja. Mas Tawir, Mas mau tanya, jika tawasul boleh dilakukan sehabis sholat? Bagus. Doa itu 24 jam. Kecuali tempatnya itu di kamar mandi, di toilet, itu jangan. Nggak etis saja, pakai hati aja. Pakai hati gitu. Tapi hati dan pikirannya masih tembus ke Allah. Jadi tawasul itu jam berapapun, apapun bagus. Sejatinya yang batin sama pikiran itu komunikasi terus sama Gusti Allah, terus mendoakan leluhur, mendoakan sholawat ke Kanjeng Nabi, sampai leluhur kita semua, leluhur Indonesia terus. Jadi tidak ada celah untuk kita itu negatif sama orang gitu. Mas Ridwan, Mas numpang diskusi apa artinya mati sakjroning urip. Ya mati sakjroning urip itu kan mati totok, mati bohong-bohongan. Tapi harus beneran gitu. Orang seperti orang mati sakjroning urip itu menemukan akhirat di dunia. Nah, kita cek ya. Kita cek. Saat kita di akhirat, akhirat itu akhirnya hayat. Akhirat akhirnya hayat. Ini dunia, kemudian akhirat. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Posisinya tidur. Karena orang meninggal tidur posisinya. Dunia berdiri, kemudian meninggal tidur, akhirat. Di sini namanya akhirat ini, batasnya ini akhirat, akhirnya hayat. Kemudian ia masih di dunia ini. Orang meninggal tadi kan, di akhirat tadi kan tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak apapun, namanya sudah meninggal. Dan dia butuhnya hanya Allah. Yang orang meninggal ini butuhnya Allah. Sedangkan kalau di dunia nggak kenal Allah, di akhiratmu nggak akan kenal Allah. Kalau di dunia nggak kenal Allah,
di akhirat pun nggak akan kenal Allah. Karena apa? Karena Al-Isra 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya dunia, maka di akhirat pun akan lebih buta mata hatinya, tersesat jauh dari jalan kebenaran. Jadi kalau di dunianya nggak kenal Allah, di akhirat pun ya nggak kenal Allah juga. Kalau dunia nggak menemukan surga dunia, di akhirat pun nggak akan. Semua diketemuan dunia dulu. Jadi mati sakjroning urip itu sebelum kita mati beneran. Di sini udah latihan mati. Salah satunya yang latihan mati tanpa dipikir, tanpa sengaja itu ya tidur itu. Tidur itu hanya bernapasnya aja yang enggak. Nah tapi karepnya nggak begini. Karepnya yang dikatakan mati sakjroning urip itu posisinya, posisi duduk, posisi berdiri, posisi eling, ia butuh Allah. Jadi ia duduk, latihannya duduk. Mati sakjroning urip itu latihannya duduk. Tidur juga boleh sih, latihannya duduk. Lisannya tidak melihat, lisannya tidak mengomong, lisannya tidak bicara, penglihatannya tidak melihat, pendengarannya tidak mendengar, seluruh nafsunya dimatikan atau dikendalikan segala rasanya. Meditasi itu. Kemudian napasnya nggak bisa, napasnya masih. Bedanya hanya mati sakjroning urip dengan mati beneran itu, napasnya masih ada kalau mati sakjroning urip. Namun setelah semua dikendalikan, segala rasa nafsu tadi tidak ada dalam dirinya, napasnya masih, pikirannya kosong, hatinya kosong, diisi Allah. Jadi mati sakjroning urip itu semua tidak bergerak, tidak bicara, tidak mendengar, tidak melihat, napasnya masih, nafsunya dikendalikan, bahasanya dimatikan, dikendalikan, kalau bukan dimatikan, dikendalikan. Kemudian isi hati dan pikirannya Allah. Karena orang mati beneran itu hanya perlu Allah. Terus kemudian yang hidup itu perlu diselamatkan oleh Allah. Waktu hidup dia hanya perlu Allah. Namun waktu praktek ya nggak begitu full. Artinya ya dunia perlu, tapi Allah dulu baru dunia. Nanti dia nggak gila dunia, orangnya tidak terbelenggu pada dunia, karena ia sering melakukan mati sakjroning urip. Semuanya dikendalikan, hanya pikiran dan hati serta napasnya yang masih bergerak, isinya Allah. Jadi semua dikendalikan seperti orang mati, namun hati, pikiran dan napasnya masih ada, isinya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Terus itu kan Mas. Kalau ya semakin banyak ya semakin banyak. Kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam ya bagus. Dalam dirinya tidak ada apa-apa. Adanya cuma ingat Allah sama merasakan Allah. Lepas gitu. Dia nggak mikirin dunia gitu. Karena orang mati nggak mikirin dunia. Dia nggak mikirin dunia, mikirnya Allah. Yang dibutuhkan Allah itu. Nah, kurang lebih kata ngaten kan Mas, latihannya seperti itu. Nanti setelah ia bisa duduk pikiran dan hatinya di dalam bermasyarakat, hati dan pikirannya, napasnya masih, hati dan pikirannya fokus ke Allah, walaupun sambil posisi apapun itu. Jadi ia bahasanya tidak perlu keduniaan. Dunianya seperlunya aja gitu. Dunianya seperlunya aja. Kurang lebih kata ngaten Kang Mas. Jadi mengendalikan segala rasa, segala nafsu ya. Semua tidak ada, dikendalikan. Hanya napasnya masih ada. Kalau napasnya nggak ada, mati beneran. Pikirannya kosong, hatinya kosong, ilingnya hanya Allah. Kurang lebih kata ngaten Kang Mas. Jadi lupa ke dunia, melupakan keduniaan, mengingat Allah. Nah, kalau kurang lebih kata ngaten. Nanti kalau sudah berhasil meditasinya, ya dalam kehidupan juga begitu. Dalam kehidupan bahasa Allah aja.
Ya, saya juga begini di kerjaan ini di kerjaan. Saya di tempat kerjaan. Di tempat kerjaan ya begini aja. Nanti tempat kok untuk ngobrol yang begini, tempatnya tempat berkah. Jadi tempat dimanapun tempat berada, kalau buat ngaji diri nanti tempat berkah. Contoh ada warung, kita singgah di warung itu, kemudian kita ngobrol di situ berapa jam, apa sering di situ gitu. Nanti karena tempatnya itu untuk ngobrol Gusti Allah, ngobrol kehidupan, tempat itu jadi tempat berkah. Tiba-tiba rame, tiba-tiba di situ tertata. Karena kita dimanapun tempat berada, bukan saya aja, siapapun itu, membawa virus positif. Jadi membawa virus positif. Siapa yang berpikir positif, seluruh alam akan mengamini. Jadi dimanapun tempat berada, jadikan tempat itu untuk ngobrol ketuhanan, ngobrol kehidupan, ngobrol pembuktian kehidupan sehari-hari tadi. Tentang hati, tentang diri, ketuhanan yang Maha Esa, ilmu kehidupan sehari-hari. Dimanapun tempat berada itu tempat ngaji diri, baru top itu. Dimanapun tempat berada. Karena apa? Kaitannya semua bisa dikaji dirinya. Dan nanti tempat yang untuk ngaji diri itu tempat berkah, tempat banyak orang. Karena ia sudah menyiapkan untuk ngobrol. Bahkan ada kemarin tuh yang dari Pandeglang, di antara dari kita itu lain kabupaten. Kok bordir ke tempat saya? Kan di luar nalar. Orang di luar kabupaten apa nggak ada bordir? Ada. Tapi kenapa bordirnya ke sini? Ada sesuatu, Allah yang menggerakkan. Kurang lebih kasus seperti itu. Makanya kita ya bahasanya kalau ditanyain orang marketingnya siapa? Ya Gusti Allah. Gusti Allah yang menggerakkan kita ke sini. Kita punya bank gaib. Jadi kita punya bank gaib non limit. Ngambilnya sewaktu-waktu kalau pas butuh. Nyimpennya ya sewaktu-waktu. Tapi bukan gaib nggak resmi. Bank gaib resmi. Jadi bank gaib resmi itu nabungnya, ada orang perlu bantuan ditolong. Itu bank gaib tuh. Pak Ogah 2000. Tukang parkir 2000. Pengamen 2000. Kemudian orang-orang yang membutuhkan sirnya hati berapa? Itu namanya bank gaib. Kalau orang banyak nyimpen di mana-mana, nanti giliran ia butuh, nanti ia ditolong Allah. Pas giliran mau apa aja nanti disiapin oleh Gusti Allah. Contoh, tanggal 18 baby saya itu jatuh tempo. Kemudian tadi pagi udah ada surat pemberitahuan, baby Anda jatuh tempo tanggal 18, segera dibayar. Sama telepon tanggal 19 udah ada. Sorenya tadi dapat duit. Ya alhamdulillah. Sebelum jatuh tempo udah disiapin oleh Allah. Itu ilmu nyata. Tadinya nggak ada. Setelah kita batin, ya Allah, ini mau jatuh tempo. Ya Allah, ini mau jatuh tempo. Ya Allah, ini mau jatuh tempo. Bahkan Allah itu sendiri sudah siapkan semuanya. Sebelum kita ngomong, kalau kita udah di jalan Allah, kita bersama Allah. Kalau posisinya pikiran dan kita selalu ke Allah gitu. Ini ilmu nyata ya, silakan buktikan. Memang yang mencemooh juga ada. Yang mencemooh juga ada. Ya silakan. Wong ini perlu bukti masing-masing kok. Buktikan ke diri masing-masing kok. Kalau pengen hidup enak, pengen hidup tentram, bahagia, mulia, hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Pasportnya, caranya, share lokasinya, kita sudah duluan ada di situ gitu. Tinggal ngikutin. Kalau yang mau, yang sefrekuensi, yang sehati. Kurang lebih kata ngaten. Assalamualaikum Kang Mas, sehat? Maaf baru hadir. Nggih Kang Mas, makmur sejahtera, matur suwun, sehat selalu, berkah selalu, rahayu. Sedaya Gusti Allah. Nggih. Matur suwun Kang Mas, makmur sejahtera. Keren, udah makmur sejahtera lagi. Namanya keren. Nama bawa makna Asmo Kinaryo Jopo. Setuju Kang Mas. Jadi kalau bikin nama sekarang yang bagus-bagus. Nggih Mbak Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama itu, namain anak harus tahu artinya. Karena setiap
sebut namanya itu seperti didoakan. Setiap orang disebut namanya itu seperti didoakan. Makanya kalau orang penting namanya disebut-sebut, ya tambah maju tambah sukses, banyak yang menyebut. Tapi tentunya orang tersebut perilakunya baik. Kalau disebut orang perilakunya nggak baik, ya seperti didoakan jelek, ngomong negatifnya. Makanya jadilah orang yang diomongin orang itu positifnya gitu, baiknya. Tapi kalau kita udah positif kok diomongin jeleknya, ya nggak apa-apa, itu bumbunya. Tapi yakinlah, kalau selalu kita berpikir positif, selalu mencari jalan Tuhan, nanti endingnya yang menang. Orang yang ngalah itu endingnya menang. Nggih Kang Mas Mat Ridwan, matur suwun Mas atas diskusinya. Nggih Kang Mas Rahayu. Sedaya buktikan lewat dirinya Kang Mas. Kudu sering memanai, kudu melakukan mati sakjroning urip. Al mautu qabla an tamutu. Jadi patokannya kita Tuhan, bukan dunia. Menomorsatukan yang nomor satu. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Kita menomorsatukan Tuhan. Semua orang itu tahu, semua orang ngerti, tapi nggak semua orang praktek. Saya sering ketemu itu. Gimana kamu tentang ibu? Oh, buat sendiri aja kurang. Nah, riset di masyarakat buat sendiri kurang. Setelah buat sendiri aja kurang, cepat kasih ibu, nanti kita akan lebih. Tentunya istri perlu bukti. Kalau udah terbukti nggak akan komplain. Nggak akan komplain. Kalau terbukti istri nggak akan komplain. Setelah ngasih ibu 1 juta, tiba-tiba datang duit 10 juta. Istri nggak komplain. Tapi kalau belum terbukti, istri nggak boleh. Banyak yang begitu, tapi nggak semua istri ya. Ada yang nggak boleh. Buat sendiri aja kurang. Nah, justru buat sendiri kurang. Kalau cepat ngasih ibu nanti akan lebih-lebih. Nah ini gampang rumus ini. Tapi nggak semua suami berhasil mempengaruhi istrinya. Nah, gitu. Nggak semua, kadang masih berantem ada kok. Suami istri masih berantem ada. Lawang namanya suami istri kok ribut, kan nggak lucu. Nama suami istri itu kikuk-kikuk, jangan ribut. Kalau masalah duit, jangan ribut duit, janjian. Nanti kalau ribut duit takut datang. Ribut harga diri, ikut tentang diri, nanti mengurangi kasih sayang. Ribut makanan, mengurangi berkah. Ribut apapun di rumah ya mengurangi berkah. Makanya di rumah jangan buat ribut. Rumah buat nyanyi, bersolawat, buat berzikir, buat banyak kebaikan. Jadi rumah itu seperti didesain kayak masjid itu loh. Tempat ngaji, tempat diskusi kebaikan di rumah. Nanti bila rumahmu sudah banyak yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Jadi desain saya juga begitu. Rumahmu harus banyak tamu. Bila rumahmu sudah banyak yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Makanya di tempat kerjaan itu selalu datang silih berganti tamu. Karena namanya tempat usaha gitu. Nggih Mas Dapa, assalamualaikum Mas Rajek hadir, salam Rahayu. Nggih Kang Mas Dapa Rahayu Kang Mas Dapa yang dari Rajek. Satu kabupaten suatu saat yakin ketemu. Karena dengan Mbak Sugiyati saya pernah ketemu di sini di daerah sini di Sudirman. Awalnya dari TikTok terus kemudian di sini ketemu di kampus Untirta waktu ada halal bihalal apa waktu itu paguyuban Pasundan. Jadi saya orang Jawa tapi paguyuban Pasundan Tangerang saya dijadikan humasnya. Artinya diajak ikut bantu ngurus organisasi, ya monggo, sementing tidak pres acara. Jadi saya banyak ikut organisasi, di mana-mana diajak, banyak yang ngajak, karena kita orang organisasi. Orang itu kalau banyak malang melintang di organisasi, nanti banyak yang ngajak berorganisasi. Nah, dengan berorganisasi tersebut, nanti kita memudahkan langkah kita. Jadi kalau pengusaha itu harus banyak teman, banyak sahabat. Harus punya chemistry terhadap satu sama yang lain, sama orang itu harus banyak banget. Nanti setelah itu memudahkan langkah kita. Kenal satu orang berarti memudahkan langkah kita satu langkah. Kenal 10 langkah berarti 10 langkah kita mudah. Kurang lebih seperti itu. Harus banyak teman, banyak sahabat, harus banyak kenalan. Harus masuk organisasi-organisasi. Karena berorganisasi itu penting sekali.
Kita membawa nama sendiri dengan membawa atas nama organisasi itu beda. Contoh kemarin saya ketemu seseorang, kenapa sampai hadir di Pawitan Dirogo? Aku berterima kasih sama Pawitan Dirogo. Kok berterima kasih? Kemarin saya pulang kampung itu dibiayain pulang PP, pulang pergi ikut paguyuban. Oh, berarti paguyuban penting ya? Oh, penting sekali mas, penting sekali. Karena kita ditolong paguyuban banyak banget. Pulang lebaran PP gratis satu keluarga. Oh iya. Baru saya ngerti gitu. Banyak gunanya paguyuban itu. Karena kita dapat duit itu dari orang, dapat ilmu juga dari orang. Makanya harus sering ketemu orang. Dan Allah akan menjodoh-jodohkan. Kalau orang itu pikirannya positif, akan selalu diketemukan orang-orang yang berpikir positif. Kalau orang-orang spiritual akan diketemukan dengan orang-orang spiritual. Kalau orang itu masih sering mendem, akan diketemukan orang-orang yang sering mendem. Itu minyak ketemu minyak, air ketemu air. Orang yang senangannya kebatinan, nanti ketemunya orang kebatinan. Orang yang senangannya ketuhanan, nanti akan ketemu orang yang mengarah ke Tuhan. Pengusaha ketemu pengusaha, seniman ketemu seniman. Jadi udah dijodoh-jodohkan oleh Allah. Makanya kalau bisa kita jadi orang itu multi talenta, semua bisa gitu. Tapi Allah yang bisain, kita ini hanya lantarannya gitu. Nah ya sering latihan, sering bergaul, sering ada di mana-mana. Itu namanya wawasannya luas, pergaulannya luas. Jadi orang yang pergaulannya luas, dimanapun dengan siapapun kena gitu. Biasa aja sama orang. Sementing menghormati yang menghargai. Karena pinter itu titipannya Allah, kaya titipannya Allah. Jangan minder, biasa aja gitu. Kalau mulai kita ngaten. Mas banyu milih pati, tetangga saya dermawan, tapi orangnya sekarang jatuh nggak ada yang nolong. Itu tandanya dia disayang Allah. Bukan, nah nanti sejuta misteri di setiap peristiwa itu. Itu bisa jadi dia nanti sama Allah itu nggak ada jarak. Karena kebahagiaan sejati itu setelah pikiran dan kita sama Allah. Ending dari seluruh manusia, kebahagiaan sejati itu setelah pikiran dan hati itu bersama Allah. Itu kebahagiaan sejati. Bisa jadi selama ini belum menemukan kebahagiaan sejati, sehingga setelah jatuh orang nggak ada peduli, dia hati dan pikirannya hanya Allah full. Tapi ya kalau bisa ditengokin Kang Mas, ditengokin semuanya bangkit spiritualnya, bangkit mentalnya, nanti memudahkan langkah penyembuhan. Ditengokin itu kalau mentalnya memenuhi mental, membangkitkan mentalnya agar sehat kembali. Kurang lebih harus ngaten. Jadi yang diperbuat juga tidak hanya dermawan, banyak. Selain memberi, menolong, membantu, mensukseskan, memajukan, menata, selama itu perbuatan baik ada. Belajarlah terus mengarah ke situ. Ya Kang Mas dalam diam matur suwun. Kang Mas rental syuting dan foto, caranya melunasi itu dari mana Bang? Cara ngelunasi itu semua dari mana? Cara melunasi hutang apa ngelunasi permasalahan? Kalau melunasi setiap masalah, kerjakan dari 1 meter atau kerjakan dari 1 detik. Apapun kerjakan dari yang terdekat. Yang terdekat kerjakan dulu, nanti yang jauh akan terlampaui. Jangan yang jauh dulu. Karena orang yang mengerjakan 1 meter, nanti yang 10 meter akan selesai, yang 100 meter akan selesai. Kalau yang 100 meter, nanti yang dekat itu kosong. Kerjakan dari 1 detik. Orang yang detiknya eling, di dalam detiknya eling 60 detik ya 1 menit. 1 menit eling 60 menit sampai dengan 1 jam. Berarti eling selama 1 jam kali 24, berarti eling 24 jam dari 1 detik itu. Kalau untuk melunasi hutang, ya Allah yang melunasi. Serahkan total sama Allah. Doa sungguh-sungguh. Udhoni astajib lakum. Percayakan sama Allah, Allah yang bayar hutang.
Doanya sungguh-sungguh gitu. Jangan hanya 5 menit, sungguh-sungguh sampai berjam-jam. Doa sungguh-sungguh itu sampai berjam-jam. Doanya lama sampai berserah diri. Gusti Allah seakan-akan katon, seakan-akan kelihatan Allah itu. Saking yakinnya, seakan-akan Allah kelihatan, saking yakinnya. Al-Malikul Hakul Mubin. Allah itu benar dan nyata adanya. Harus dibuktikan lewat kita. Kurang lebih kata ngaten Kang Mas rental syuting, terus banyak memberi. Setelah doa sungguh-sungguh banyak memberi. Contoh, di rumah kita ada kerompongan. Kalau punya kerompong di rumah jangan dijual. Kalau dijual selesai dengan nilai rupiah, nggak ada nilai spiritualnya. Kalau kita punya kerompong di rumah, kerongsokan yang nggak kepake, dijual ke tukang kerompong, itu selesai dengan nilai rupiah kalau dijual. Nggak ada spiritualnya. Tapi kalau dikasihkan menjadi sesuatu. Jadi barang-barang yang nggak kepake, rongsok-rongsok, kumpulin, kasih tukang sampah, kasih tukang kerompong. Pertama nyenengin, kedua ya niat karena Allah aja. Siapa memberi pasti menerima. Dari memberi tukang kerompong, nanti kita akan bangkit dengan sendirinya, di hati kita akan main itu. Karena semua berawal dari memberi. Semua berawal dari memberi. Semua berawal dari memberi. Sebelum memberi, belum menerima. Jadi kalau pengen bos, jadi bos, tangannya sering di atas. Bukan mengambil, tapi memberi. Kalau pengen jadi bos. Kalau karyawan diberi. Kalau bos memberi, tergantung kita pilih yang mana. Doa itu tidak hanya begini, tapi juga begini. Doa tidak hanya begini, tapi juga begini. Selain doa itu tangannya terbuka, harus tengkurap memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, apakah orang baik akan mendapatkan kebaikan dan apakah orang jahat akan mendapatkan sebaliknya? Ya pasti. Kalau orang baik kok belum mendapatkan kebaikan, itu belum. Makanya orang baik kadang-kadang menderita terus. Itu kadang mau nebus kebahagiaan nanti endingnya. Jadi tidak ada tirakat prihatin tanpa nilai Allah, nggak ada. Jadi dari kecil, nanti dewasanya ia nikmat hidupnya. Orang kok menderita aja, tapi ini harus tahu rumusnya. Menderita sulit tapi ia bersama Allah. Pola pikirnya benar, hatinya benar. Itu nanti endingnya ia bahagia. Karena kebahagiaan ditebus dengan penderitaan. Tapi ia di jalan Allah bersama Allah loh ya. Pikirannya benar, hatinya benar gitu. Menderitanya itu sebagai tebusan dari kebahagiaannya nanti dia gitu. Hukumnya seperti itu Kang Mas Banyumili, itu ending. Kalau ada orang jahat kok masih bertengger, ya belum aja, dia masih dikasih kesempatan 100 kali berbuat salah. Kayak gambarannya kalau di Mahabharata itu, si Supala itu boleh salah 100 kali. Setelah 100 kali salah, dipenggal lehernya. Itu ibarat saking maha besarnya Allah itu, salah itu sampai ibaratnya sampai 100 kali loh masih diampuni. Tapi ya kita ya jangan kebangetan lah. Sampai 100 kali salah ya enggak. Artinya kita cepat koreksi diri, introspeksi diri, mengikis dari kesalahan, mengikis dari dosa, mengurangi. Karena kita ini sejatinya memang diciptakan ya pendosa. Al-insanu ma'al khata' wa isnisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Namanya tempat salah dan dosa. Ya pasti dosanya banyak, salahnya banyak, itu manusia. Kemudian kalau salahnya banyak, ia akan masalah. Karena masalah itu masa yang salah. Masa di saat salah. Kalau sudah benar dia masa Allah, masa bersama Allah. Tergantung dirinya masing-masing, mau bersama Allah atau masih bersama salah. Kita kembali diri masing-masing. Betul Kang Mas Banyumili, yakin seperti itu. Nanti kalau ada orang baik kok belum menerima ganjarannya, belum aja, belum. Semua perlu butuh proses dan waktu gitu. Orang-orang yang menemukan nikmatnya hidup di akhir hidup atau udah tua itu, karena dia masa mudanya banyak perih.
banyak berpuasa, banyak tirakat, banyak berilmu, banyak mencari ilmu, banyak nyari wawasan, pengetahuan seterusnya gitu. Nanti hidupnya ya enak dia. Karena dari ilmunya itu akan bisa mengolah semuanya dari ilmunya. Nggih Mas Wargini nyimak nggih Mas, nggih bareng-bareng Mbak Wargini. Oh Mbak Wargini toh. Mbak Wargini sama-sama bareng belajar. Kula nggih tesih belajar. Kang Mas Kayaku Food. Kang Mas Kayaku Food nggih. Kikuk-kikuk nyaribut. Nggih. Betul. Jangan ribut tapi kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk. Nah, sama istri itu kikuk-kikuk terus saja. Ya ribut jangan 1 menit marah 1 menit lupa gitu aja. Cepat minta maaf. Nggih Kang Mas Bang Jack, assalamualaikum sing dalu Kang Mas, nggih salam rahayu. Nggih Kang Mas matur suwun Kang Mas Bang Jack yang dari Semarang, matur suwun. Kang Mas Dapa matur suwun. Mbak Mita salam rahayu Kang. Nggih matur suwun Mbak Mita, Mbak Mifta rahayu nggih Mbak Mifta. Insyaallah ki Tangerang tak sowan sebab ibu saya di Tangerang. Alhamdulillah nggih. Mangke nek misale jenengan di Tangerang kontekan share lokasi. Nanti takutnya pas saya di luar gitu kontekan. Mau ketemu jam berapa SMS-an. Nggih Kang Mas. Kurang lebih kados ngaten Kang Mas Bang Cek 55. Nanti sedaya Gusti Allah kok. Nek Gusti Allah ngeparangake akan ketemu. Mas Towir jadi rumah Baiti Janati ya Mas. Oh nggih betul Kang Mas. Makanya rumah saya itu bentuknya musola. Gitu. Rumahnya bentuk musola. Waktu itu banyak yang komplain. Rumah bentuk musola ini. Loh, lah saya kan dakwah. Mana jarang ke musola loh. Kok jarang ke musola? Saya tidur aja di musola kok.